gagal namun tetap kiprahnya tak mudah goyah walau ujian melanda, sebab citanya adalah mulia. Gimana kabar Bu Nisa? Alhamdulillah sehat. Sehat. Jadi saya sudah membaca ini RPP-nya. Insya Allah besok kita akan lihat Bu Nisa mengajar di kelas berapa Bu? Kelas 6A. Kelas 6A ya. Mata pelajarannya apa? PPKN. Tematik ya? Ya, tematik PPKN. PPKN. Kemudian materinya apa? Materinya tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Dan kewajiban tanggung jawab, tema tokoh dan penemuan ya. Kemudian kompetensi dasarnya menganalisis pelaksanaan hak kewajiban, menyajikan hasil pelaksanaan. Kemudian indikator pencapaian ini sudah bagus, RPP-nya sudah saya baca tadi, sudah bagus. Alhamdulillah. Jadi nanti ketika mengajar harus runut seperti ini Bu ya. Kemudian di tujuan pembelajarannya yang poin C itu harus ditulis di papan. Yang Ya. poin ini. Tujuan pembelajaran. Oh iya. Setelah berdiskusi, siswa menyebutkan contoh-contoh tindakan yang menunjukkan dan seterusnya ya. Kalau ditulis di karton terus nanti tinggal dipindah. Boleh di slide, boleh, pokoknya disampaikan ke anak. Kemudian materi pembelajarannya hak, kewajiban, dan tanggung jawab ya. Metodenya saintifik, strateginya critical thinking, berarti berpikir kritis nantinya anak ya. Ya. Metodenya demonstrasi. Apa yang didemonstrasikan? Buku catatan kecil Untuk apa itu? untuk catatan yang penting-penting tentang materi hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Buku catatan kecil yang punya catatan. Itu materi yang telah lalu Pak, tapi belum selesai karena mau lanjut lagi nanti mau ngisi tentang tentang tanggung jawabnya. Oh gitu. Kemudian ini medianya ada slide ya, PPT ya, PowerPoint-nya, kertas HPS, buku catatan kecil, itu medianya. Papan kuis, Papan kuis, apa isi kuisnya itu? pertanyaan tentang hak, kewajiban, dan Tentang materinya nanti ya? Tentang materinya. Ditampilkan kapan itu papan kuis itu? Ketika Di kegiatan awal, inti atau akhir? di kegiatan inti. Di kegiatan inti. Ini langkah pembelajarannya, orientasi, memberikan salam, mengajak semua berdoa. Nanti harus disampaikan ini semuanya. Dulu biar kan. Baik. Ibu boleh melihat RPP ini di meja, ya, supaya runut ya urutannya berapa. Kemudian kegiatan inti sekitar 50 menit. Berapa waktunya, alokasi waktu totalnya? 70 menit. 2 kali 35 ya. Harus diatur sebaik mungkin. Ice breakingnya ada ya? Ada. Apa ice breakingnya? Speakingnya nanti ada tepuk malam, tepuk siang, Oh, iya. pagi. Ada dalam bahasa Inggris. Bagus. Kemudian sama kelompok. Oh, siswanya belajarnya dalam bentuk kelompok ya? Iya. Kelompoknya sudah diatur. Sudah diatur pembelajaran sebelumnya. Materi pada pertemuan sebelumnya ya. Iya. Nama kelompoknya apa? Nama kelompoknya ada kelompok bintang, kelompok rantai, pohon beringin, dan Oke. kepala banteng. Berarti Itu berhubungan dengan materi kami ya. atur ke anggota kelompok itu heterogen. Jadi Oke. ada siswanya, ada siswi, ada siswa, Iya. ada yang menonjol, ada yang kurang menonjol. Bisa mengcover semua ya. Iya. Kelompok yang melalui kesulitan diberi bimbingan, siswa diminta. Ketika nanti siswa berdiskusi, ada nggak lembar observasi untuk menilai keaktifan anak, penilaian sikapnya gitu ada? Penilaian sikapnya ada. Ada ya. Ini ya yang Santun, peduli, oh tanggung ya jawab. perubahan apa perubahan ini? Masa anak-anak ada perubahan? Penilaian tingkah laku. Ini perubahan. Perubahan. Berubah. Gimana nanti skenario akhir pembelajarannya seperti apa nanti? Jadi setelah peserta didik mengisi tindakan tanggung jawab di buku catatan kecil itu, nanti ada game namanya dalam model TGT, Teams Game Turnamen. Nanti siswa saya suruh baris per kelompoknya. Jadi ada 4 baris nanti. Iya. Dan saya tempel media papan kuis di papan tulis berdasarkan kelompok masing-masing. Nanti siswa secara bergilir menjawab
soal yang ada pada papan kuis tersebut. Misalnya siswa yang baris paling depan, dia nomor 1, kalau dia nggak bisa nomor 1, nggak bisa jawab nomor 2 sampai nomor 5, tapi dia balik ke kelompoknya, berdiri di belakang. Terus kalau nomor urutan selanjutnya itu harus kerjakan soal yang belum dikerjakan dulu. Misal nomor 1 belum, jangan kerjakan yang nomor 2. Nah, harus tuntas di satu nomor, baru boleh lanjut di nomor selanjutnya. Yang menang? Yang menang nanti akan dapat penghargaan. Iya, diapresiasi ya. Ada juga ini di kegiatan inti yang terakhir ya. Inti memberikan penghargaan. Oke. Penutupnya nanti dibuat kesimpulan ya. Bersama siswa juga boleh dirangkum ya. Secara lisan lah. Iya, secara lisan. Jadi feedbacknya juga mungkin insyaallah besok kita jumpa di ruang kelas 6A ya. Semoga skenario pembelajaran hari ini itu betul-betul bisa dilaksanakan besok ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haris Al-Walidi ada kabarnya dia menemani ibundanya ke rumah sakit. Arif Nandar ada kabar? Siapa lagi? Erliza. Erliza masih izin. Kelompok masing-masing? Laporan. Bintang. Ini kelompok rantai emas. Ini kelompok koloni beringin. Dan ini kelompok kepala menyebutkan contoh-contoh tindakan tanggung jawab atas hak dan kewajiban. Nah, yang kedua, kalian menyajikan contoh tindakan tanggung jawab tersebut di dalam buku kecil yang sudah kita buat di materi yang lalu. Nah, terus yang ketiga, nanti kita akan ada permainan. Nah, permainannya nanti akan Ibu jelaskan lagi sebagai warga negara berdasarkan gambar di bawah ini. Ini ada kelompok bintang, ada kelompok rantai. Kelompok bintang kita lihat ya gambar apa? Gambar apa ini? Jalan di jalan ya. Terus ini di kelompok bintang ini artinya ini menggunakan apa nak? Hak menggunakan apa ini? Jalan raya atau fasilitas umum. Nah, yang kelompok rantai ini ada orang duduk. Lagi apa orang ini? Musyawarah. Jadi ada satu orang itu di tanganku apa dia? Menyampaikan pendapat. Nah, betul. Nah, jadi yang kedua ini maksudnya haknya yang terkandung di situ adalah menyampaikan. Sebening embun pagi, seikhlas sinar mentari, kasih sayangmu wahai guru, ikhlas sabar mendidikku. Pengorbananmu setiap waktu tak pernah merasa jemu. Terukir semua jasamu, membingkai kisah tulusmu. Kulantunkan selalu namamu di setiap doa-doaku.
A. Kebebasan menyampaikan pendapat. B. Kewajiban menyampaikan pendapat dengan sopan. C. Tanggung jawab melaksanakan hasil. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan. Ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang. Semua doaku panjatkan. Sejarahku persembahkan. Terus fokus satu titik. Hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar. Lampaui batas. Terus fokus satu titik. Hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar. Dan raih bintang. Yo yo ayo. Yo ayo yo yo ayo. Yo ayo yo yo ayo. Yo ayo yo yo. Oh oh oh. Yo yo ayo. Yo ayo yo yo ayo. Yo ayo yo yo ayo. Kita datang, kita lihat, kita. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Oh, 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 oh. Tanggung jawab benar. Tangannya dong. Oke, nomor 2. Sesuatu yang pantas dan mutlak didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara Disebut apa? Hak. Benar ya? Sesuai dengan kunci jawaban. Nomor 3. hak warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Apa? Hak warga negara Hak adalah mengikuti peraturan. Apakah itu hak? Apakah itu hak mengikuti peraturan? Bukan, tapi itu adalah kewajiban. Jadi ini salah, sayang sekali. Nomor 4. bisa satu kewajiban warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Ya, satu kewajiban apa? Menjaga fasilitas Ya, betul nggak menjaga fasilitas umum itu kewajiban? Betul? Betul. Nah, nomor 5. Setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan merupakan hak peroleh pekerjaan dan ibadah yang tercantum dalam pasal 27 ayat 2. Ya, benar. Jadi, kelompok bintang mendapatkan nilai. Ya, ini ada skornya. Ini 15 tambah 15 berapa? 30, 30 tambah 20. 40, Hah? 50. Ya, silakan duduk. Kalian kemana anak? Mau? Mau hadiahnya? Karena semua nilainya di atas KKM, di atas 65, maka ibu berbaik hati untuk kamu. Nah, siapa yang mau pakai simpulan Bu kasih? Pada pembelajaran ini adalah kewajiban tanggung jawab adalah Kewajiban adalah sesuatu yang tidak yang harus yang harus kita lakukan. ya yang kita lakukan. Kalau hak itu Sesuatu yang kita dapatkan. ya, kalau tanggung jawab Jawab sesuatu yang telah kita lakukan. materi. Ada pertanyaan sebelum kita tutup pembelajaran? Yang bertanya juga dapat 1. Ayo, ada pertanyaan tentang pembelajaran kita hari ini? Kalau nggak senang sekali. Ya udah, ada tapi coba coba jangan tadi bicara seperti pada tadi. Kesan belajar hari ini bagaimana perasaannya? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
kelompok. Ya itulah pentingnya kita bekerja sama. Selain Faiz ada nggak yang senang lain lagi? Senang pembelajaran ini tepuk tangan. Ada nggak senang? Apa nggak senang? Iya semuanya senang. Oke, ini dapat Faiz. Terima kasih Faiz. Ibu minta hasil kerja kelompok anak-anak semua yang di buku kecil. Nanti kita tempelkan di dahan hasil karya siswa yang ya. Kelompok ini kan anak. Marilah sama-sama kita mengucapkan hamd. Kalian sudah saya lihat kegiatan pembelajaran Bu Nisa di kelas 6A untuk mata pelajaran PPKN ya, tematik dengan materi hak kewajiban dan tanggung jawab. Saya sudah mencatat beberapa kelebihan dan kelemahan dalam kegiatan tersebut. Ini sebagai feedback koreksi nanti supaya ada perbaikan ya pada pembelajaran berikutnya. Pertama di tahap pendahuluan, langkah-langkah pembelajarannya ada 5 tahap yang sudah dilakukan. Alhamdulillah semua sudah dilakukan sesuai tahapannya ya. Kelebihannya itu kelompok diberi nama sesuai dengan materi dan kaitan materi. Kemudian ada satu kelemahannya, di awal itu siswa kurang antusias saya lihat ya. Di 10 menit pertama itu persis 10 menit Bu Anissa alokasi waktu di pendahuluan. Di dalam 10 menit pertama itu siswa kurang antusias. Sebelum ice breaking itu. Iya, malah saat ice breaking juga anak kurang antusias. Mungkin nanti bisa dibuat ice breaking yang membuat mereka lebihnya ya. Karena ada di kelas lain itu ice breakingnya anak-anak lebih antusias. Saya mungkin lihat gini, anak-anak seperti apa ya, terkejut atau apa melihat suasananya. Semangat ya. Ya, kemudian di kegiatan inti ini saya mencatat ada 2 kelebihan dan 2 kekurangan juga. Nah, di sini yang kurangnya itu siswa saat berdiskusi di grup masing-masing kurang memberikan kurang saling kerjanya kurang ya, hanya 1-2 gitu. Tapi ada poin plusnya. Ketika sudah masuk pada mengerjakan tugas bermain itu siswa baru mulai antusias di situ. Di tahap ke-7 atau berapa di bawah ini. Saat siswa berbaris berdasarkan kelompok, di situ siswa sudah mulai semangat ya. Kemudian siswa dapat ikuti permainan dengan baik sesuai instruksi. Kemudian di akhir, di bagian penutup, dari 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 tahapan ini. Ada 1 tahapan saya pikir yang enggak ada lupa atau gimana, di melakukan penilaian hasil belajar di poin terakhir, poin kedua sebelum terakhir. Gitu kan? Melakukan penilaian hasil belajar itu saya belum menangkap yang melakukan penilaian ibunya di saat yang di papan tulis itu ya penilaiannya ya. Ya itu salah satunya yang itu kerja di buku catatan kecil itu lagi. Oh itu penilaian juga di situ ya. Oh. 2 penilaian. Berarti bentuknya itu ya. Kemudian ada kekuatan yang bagus di situ, ada poin plusnya, siswa dapat memberi kesimpulan dari materi pembelajaran. Ini bagus, jadi guru menyampaikan ke siswa siapa yang berani untuk menyimpulkan dan ada yang berani 1 orang siapa 1-2 orang. Nurudin ya. Fatah aja. 2 orang saya pikir. Kesan. Ini udah bagus ya. Jadi untuk pertemuan ke depan diperbaiki di kegiatan awal. Di awal buat mereka sudah terangsang untuk berstimulus ya, supaya anak-anak sudah bersemangat untuk saja. Kalau secara umum sudah sangat baik.
sekali, meskipun ada poin-poin yang harus kita